Halo Sobat Petualang, welcome back to my travel diary. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan tetap bersemangat. Nah, pada vlog kali ini saya masih mengitari kota Makassar dan mencari destinasi apa lagi yang ada di kota yang satu ini. Cuaca yang panas tidak menyurutkan semangatku untuk mengitari kota yang besar ini menggunakan beca, salah satu transportasi klasik yang sangat menyenangkan. Walau di sini ada transportasi lain yang lebih praktis dan murah, ada suatu sensasi lain yang berbeda ketika kamu lagi naik beca, yaitu bisa menikmati pemandangan kota dengan lebih leluasa. Nah, pada akhirnya kita berhenti di Fort Rotterdam, salah satu bangunan yang memiliki nama lain Benteng Ujung Pandang. Melihat struktur bangunan yang satu ini begitu klasik dan terdapat patung Sultan Hasanuddin di depannya. Saya jadi penasaran nih, kira-kira ada apa aja sih di dalam tempat yang satu ini? Fort Rotterdam adalah sebuah benteng peninggalan kerajaan Goa Talo yang berlokasi di dekat pantai sebelah barat kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sebelum masuk lebih jauh menelusuri tempat ini, para wisatawan wajib untuk mengisi buku tamu yang berada di pos satpam. Pelayanan di sini sangat ramah, apalagi satpam yang jaga juga murah senyum. Ya, murah senyum. Nah, setelah selesai mengisi buku tamu, kita lanjut berkeliling menelusuri bangunan ini. Jadi, cerita sedikit nih teman-teman. Dahulu bangunan ini bernama Benteng Ujung Pandang, sebelum akhirnya Belanda berhasil menempati tempat yang satu ini dan mengubah nama benteng menjadi Fort Rotterdam. Oleh sebab itu, tempat ini juga banyak dipengaruhi oleh arsitektur khas negeri kincir angin tersebut. Kemudian, tempat ini juga digunakan oleh Belanda sebagai pusat penampungan rempah-rempah di Indonesia bagian timur. Namun, tempat ini dulunya juga pernah menjadi saksi bisu pengasingan dari Pangeran Diponegoro oleh karena dianggap sosok yang sangat berbahaya bagi kependudukan Belanda di era penjajahan saat itu. Lanjut saya berjalan ke bagian belakang tempat ini di mana terdapat kanal dan juga tangga untuk naik ke atas. Nah, di atas saya bisa melihat pemandangan di sekitar area Fort Rotterdam ini. Nah, sekarang saya kembali turun ke bawah dan melanjutkan penelusuran saya di tempat ini. Ternyata di sini saya menemukan sebuah museum yang sepertinya menarik untuk dikunjungi. Tiket masuknya pun cukup murah. Untuk dewasa 5.000 per orang, anak-anak 3.000 per orang, dan untuk turis mancanegara hanya sebesar Rp10.000 saja. Museum Lagaligo ini didirikan pada tanggal 1 Mei 1970 dan sudah memiliki kurang lebih 5.000 barang koleksi yang terdiri dari koleksi prasejarah, numismatik, keramik asing, naskah bersejarah, dan etnografi. Nah, di lantai paling dasar museum ini kamu bisa menemukan beberapa miniatur kapal. Salah satunya kapal dari suku Bugis yang sudah sangat melegenda, yaitu kapal Pinisi. Selain itu, kamu juga bisa melihat beberapa miniatur kapal yang biasa digunakan penduduk untuk menangkap ikan. Setelah berkeliling di lantai 1, sekarang saatnya kita naik tangga untuk menelusuri koleksi yang berada di lantai 2 museum ini. Di lantai 2 nih, saya menemukan beberapa koleksi senjata di zaman perang dulu sampai dengan koleksi purbakala juga ada di sini loh teman-teman. Gokil banget. Selain itu, ada juga nih koleksi aksesoris kerajaan di masa lampau yang sangat antik. Nah, di sini juga terdapat beberapa patung dan arca yang usianya udah puluhan tahun loh teman-teman. Luar biasa. Berikut beberapa koleksi lainnya yang terdapat di lantai 2 dari Museum Lagaligo ini.
Nah, setelah saya selesai menelusuri Museum La Galigo, saya lanjut mengelilingi kompleks Fort Rotterdam ini. Dan ternyata Museum La Galigo memiliki dua bangunan yang terpisah, satunya lagi berada di sisi seberang. Namun, kamu tidak perlu khawatir apabila kamu sudah membeli tiket di gedung yang pertama tadi, karena kamu tidak perlu membeli tiket lagi untuk masuk ke gedung yang kedua. Di dalam gedung yang kedua ini, kamu bisa belajar tentang kisah Batara Guru, sosok yang dipercaya sebagai dewa yang merajai 3 dunia dalam mitologi Jawa. Ketiga dunia tersebut adalah dunia para dewa atau surga, dunia manusia atau bumi, dan juga dunia bawah atau neraka. Nah, di museum ini juga terdapat poster yang berisikan silsilah dari Batara Guru yang turun ke bumi hingga memiliki banyak keturunan, yang salah satunya adalah La Galigo, yang menjadi nama dari museum ini. Tidak hanya itu, silsilah dari kerajaan Luwu dan kerajaan Bone juga terpampang di sini loh teman-teman. Wah, luar biasa ya kalau kita bisa ingat keturunan sampai segitu panjangnya. Bisa-bisa nih kita bertemu lagi dengan sepupu 10 kali kita, alias saudara dari ibu dari bapaknya bapak dari adiknya tante yang juga sepupu dari Pak D dari Bude yang juga cucu dari kakek nenek moyang kita dulu. Nah, di dalam gedung yang kedua ini juga terdapat miniatur dari lokasi gedung Fort Rotterdam loh teman-teman, yang mirip banget dengan aslinya. Di sini juga biasanya ada guide yang bercerita tentang sejarah panjang dari tempat yang satu ini. Apabila kamu keluar dari gedung ini, di halaman depan juga terdapat orang yang menjual buku-buku sejarah yang masih ada sangkut pautnya dengan tempat wisata yang satu ini. Sangat cocok apabila kamu masih penasaran dengan cerita sejarah di masa lalu. Nah, sekian dulu ya teman-teman ulasan saya dari Fort Rotterdam ini. Kalau kalian suka, silahkan klik tombol like dan share video ini sebagai bentuk dukungan kalian terhadap pariwisata di Indonesia. Sampai jumpa lagi di Travel Diary berikutnya. See you!